Halo sahabat bagi-bagi, Uni Eropa ancam embargo ke Indonesia. Jokowi langsung buat strategi ekonomi baru hingga mencetak rekor sepanjang sejarah. Yang sibuk luar biasa ngurusin batu bara, belum boleh ekspor, mudah-mudahan bisa jalan segera. Karena saya perlu untuk menjadikan basis daripada pertumbuhan ekspor kita di tahun 2022. Digugat, ya hadapi. Tapi yang paling penting kita jangan berbelok, baru digugat aja mundur. Apa-apaan, kalau saya enggak, digugat tambah semangat. Tapi ya jangan kalah. Semangatnya tinggi, digugat kalah. Waduh. A ban on almost 90% of all Russian oil imports by the end of the year. This is an important step forward. The remaining 10% on this one, we will soon return to the issue of these remaining 10% pipeline oil. Negara kita sekarang ini memiliki 13 juta kebun kelapa sawit yang setiap tahun berproduksi Sahabat bagi-bagi, hebat, tidak ada seorang pun yang bisa menyaingi kecerdasan dan kebijakannya Pak Jokowi, lantaran sudah menciptakan rekor sejarah baru dan berani melawan negara lain, walaupun diembargo sekalipun. Kepemimpinan ini patut diapresiasi, karena seperti mengabaikan masalah, tetapi fokus terhadap kepemimpinannya terhadap negeri sendiri, yaitu Indonesia. Hal ini bisa kita buktikan, karena sudah beberapa kali Pak Jokowi membuat pernyataan yang mengejutkan, hingga membuat kebijakan baru, karena Uni Eropa sudah melayangkan embargonya kepada negeri Indonesia. Apa sajakah itu? Simak video ini baik-baik sampai selesai, agar kalian tidak salah paham, dan malah menyalahkan Mimin di kolom komentar. Sahabat bagi-bagi, Presiden Joko Widodo gertak balik Uni Eropa, setelah ancam akan embargo ekonomi Indonesia, dan akan kembali mengeluarkan sinyal, untuk menghentikan ekspor bahan mentah, setelah sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah sukses melakukan pengumuman, penghentian ekspor bauksit, dan nikel. Ini menjadi sinyal penting, sekaligus menunjukkan konsistensi, kepala negara, yang ingin mendorong hilirisasi, dan nilai tambah komoditas dalam negeri. Jokowi menganggap tidak takut sama sekali, mendapatkan gugatan, dari importir komoditas asal Indonesia, khususnya Uni Eropa. Menurutnya, gugatan tersebut adalah hal biasa, karena kebijakan itu semata-mata, hanya untuk meningkatkan nilai tambah, komoditas minerba di dalam negeri. Pihak Uni Eropa, telah mengancam Indonesia, dengan berbagai sanksi di WTO. Tetapi, Indonesia masih tetap kekeh, untuk melanjutkan perjuangan, dan melakukan banding, atas kekalahan dalam gugatan nikel di WTO. Bahkan, Uni Eropa pun tak segan-segan, melakukan embargo baru, berbagai komoditas penting Indonesia, salah satunya yang sudah diembargo, adalah minyak kelapa sawit, atau CPO, dalam rencana liciknya, Uni Eropa akan melarang sepenuhnya penggunaan CPO, dari Indonesia hingga 2030. Sahabat bagi-bagi, terkait hal ini pun Presiden Jokowi memberikan statement keras, stop ekspor bahan-bahan minerba lainnya. Pemerintah Jokowi, memang sedang mendorong proses hilirisasi, komoditas sumber daya alam. Sejumlah komoditas, pernah dihentikan ekspornya, oleh Jokowi, mulai dari batu bara, CPO, nikel, hingga yang terakhir adalah bauksit. Presiden Jokowi juga menunjukkan, sinyal untuk kembali menghentikan, ekspor komoditas strategis lainnya. Pemerintah sengaja menempuh kebijakan tersebut karena merasa dirugikan selama berpuluh-puluh tahun. Dia mencontohkan ekspor nikel, misalnya dulu, ekspor bahan mentah nikel hanya menghasilkan 1,1 miliar US dollar. Tahun ini, diperkirakan pendapatan negara dari proses hilirisasi nikel sudah melebihi 30 miliar US dollar, melompat ke 30 miliar US dollar. Betapa lompatan nilai tambah itu yang kita dirugikan harus kembali saat ini. Jokowi menangkapkan juga bahwasannya, kebijakan pelarangan ekspor komoditas, tidak akan dilakukan secara massal, tapi satu persatu. Sahabat bagi-bagi, dengan disimpulkannya hal tersebut, sudah dipastikan, kinerja ekspor dan impor Indonesia, tahun 2022 ditutup, dengan pencapaian surplus neraca perdagangan, hingga November tahun 2022.
Indonesia bahkan mencetak rekor surplus neraca perdagangan terbesar sepanjang sejarah yang tercatat pada realisasi perdagangan di April tahun 2022. Secara rinci, ekspor pada November tahun 2022 tercatat sebesar 24,12 miliar dolar, meningkat 5,6% secara tahunan, namun menurun 2,5% secara bulanan. Sementara dari sisi impor, pada November, nilai impor Indonesia tercatat sebesar 18,96 miliar dolar, menurun 1,9% tahunan, dan 0,9% secara bulanan. Dengan demikian, pada November, neraca perdagangan Indonesia mencetak surplus sebesar 5,16 miliar dolar. Kementerian Perdagangan mencatat, surplus Januari sampai November tahun 2022, yang menembus 50,59 dolar tersebut, telah melampaui rekor tertinggi, setelah sebelumnya, pernah terjadi pada 2006, dengan nilai surplus 39,73 miliar dolar. Sahabat bagi-bagi, di tengah adanya ancaman gejolak geopolitik, tren suku bunga, dan inflasi global yang tinggi, pada kenyataannya, menjadi berkah tersendiri untuk Indonesia, yang berhasil menggaet pasar internasional, untuk dapat memenuhi kebutuhan dunia. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, bahwa durian runtuh dalam bentuk kenaikan nilai ekspor di tahun ini, tak akan lagi terjadi, pada 2023. Dia mengatakan, penurunan ekspor ini, dipicu oleh kondisi global. Eropa dan China diperkirakan, akan mengalami perlambatan ekonomi. Padahal, China merupakan negara dengan ekonomi terbesar, dan menjadi negara tujuan ekspor Indonesia. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian, pencapaian terbesar dari Jokowi, terhadap negeri sendiri, mungkin akan sangat berpengaruh, terhadap generasi Z ini, jika hal ini dilakukan dari awal peradaban Indonesia dimulai, mungkin kita bisa bilang, negeri kita sama seperti di negeri China, yang kaya akan segalanya. Apalagi, otak manusianya, yang rata-rata sangat cerdas. Semoga, hal ini akan membawakan Indonesia, ke negara adidaya, yang mampu menyaingi mereka, yang sudah mengembargo kita. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! Merdeka!